Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan untuk kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, selamat datang dalam program kajian Ngopi Bareng Ilmu. Ngobrol santai, nambah pahala, yang pada kali ini mengangkat tema tentang hakikat meyakini Allah dengan roja, khauf, mahabbah, dan juga tawakal. Tema ini tentunya sangat penting untuk kita renungkan bersama karena dalam kehidupan sehari-hari, keimanan kepada Allah tidak hanya diucapkan hanya sebatas lewat lisan saja, namun juga diwujudkan dengan hati yang penuh harap, takut kepadanya, cinta kepadanya, dan juga berserah diri seutuhnya kepada takdirnya. Kembali lagi bersama saya, Putri Amani Nuha, yang akan memandu acara pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Alhamdulillah bersama kita akan hadir narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah Al-Ustadz Aang Sopandi. Berikan tepuk tangan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas setiap ilmu yang beliau sampaikan dengan kebaikan. Kami ucapkan selamat datang Ustadz, dan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Baik, sebelum kita mulai, izin saya memberikan pertanyaan pembukaan ya Pak Ustadz ya, untuk menggali lebih dalam tema tentang hari ini seperti itu. Mungkin bisa Ustadz jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan roja, khauf, mahabbah, dan maupun tawakal. Roja, khauf, mahabbah, dan tawakal. Ya, secara singkat saja ya, bahwasannya sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya memberikan salam dulu kepada anak-anakku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita lantunkan kepada keharibaan kita paduka alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati juga kepada pengatur waktu pembina acara ya, kepada Ibu dan juga kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Untuk pertanyaan yang dimaksud oleh Ibu tadi, bagaimana yang dimaksud dengan roja? Bagaimana yang dimaksud dengan roja? Roja itu secara harfiahnya bahwasanya roja itu adalah harapan atau keinginan. Itu adalah roja. Harapan atau keinginan. Kalau khauf itu adalah rasa takut atau khawatir. Itu perbedaannya antara roja dengan khauf. Kalau mahabbah itu adalah cinta. Tergantung kita nih, cintanya ke siapa? Cinta ke Rasul apa cinta ke Allah kan gitu. Apa cinta ke wanita ya kan gitu. Tergantung juga kalau bahasa mahabbah itu kan. Dan terus tawakal itu adalah bentuk berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu kira-kira Bu. Masya Allah, penjelasan yang sangat menenangkan hati. Selanjutnya Pak Ustadz, di tengah kehidupan yang serba modern ini ya Pak Ustadz ya, ada beberapa orang yang mungkin kehilangan keseimbangannya, dalam arti ada yang terlalu berharap tapi juga lupa untuk berusaha seperti itu. Lalu bagaimana cara kita agar bisa menyeimbangkan antara rasa takut, harap, cinta, dan tawakal di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, cara menyeimbangkan keempat perkara tersebut yang disebut tadi, rasa harap, rasa takut, cinta, dan tawakal itu, maka kita harus mengetahuinya dengan ilmu yang sebenarnya. Maksud dengan ilmu yang sebenarnya itu dengan pengetahuan yang sangat luas. Jadi jangan memandang dengan satu sudut pandang saja. Begitu. Kebanyakan orang kan memandangnya hanya dengan sudut pandangnya yang satu. Jadi tidak memandang
sudut pandang yang lainnya, pemahaman yang lainnya. Terkadang hanya memahami tentang syariatnya saja gitu kan. Maka kan berbeda antara pemahaman syariat, tarekat, hakikat pun itu beda-beda. Kira-kira seperti itu. Maka kalau kita ingin menyeimbangkan kesemuanya, kita harus paham dulu secara syariatnya seperti apa, secara tarekatnya seperti apa, dan hakikatnya seperti apa. Kita harus paham agar kita bisa menyeimbangkannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Siap. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustadz Aang Supandi hari ini. Baik, untuk menambah pemahaman kita bersama, sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat. Silahkan. Izin bertanya, nama saya Destania Haryanti. Mau nanya, apa perbedaan raja-raja dan khauf? Apa perbedaan roja dan khauf? Nah, ya. Langsung jawab ini, Bu. Perbedaan roja dan khauf. Roja itu tadi sudah dibilang ya. Roja itu harapan atau keinginan. Itu adalah roja, harapan atau keinginan. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi roja itu adalah agar kita definisinya itu adalah mengharapkan sesuatu yang Allah ridhoi, itu kan. Fungsinya itu adalah untuk apa? Untuk mendorong kita agar lebih baik menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Fungsinya, tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Itu roja. Kalau khauf itu adalah rasa takut, ya, atau khawatir. Nah, takut dan khawatir itu adalah khauf. Fungsinya apa? Fungsinya definisi khauf itu adalah takut akan sesuatu atau akan azab, akan siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyadari apa? Menyadari akan perbuatan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kita takut tuh. Fungsinya apa khauf? Fungsinya khauf itu adalah fungsi daripada khauf itu sendiri agar kita bisa lebih bisa lebih mengurangi atau bisa lebih menghindari daripada hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti maksiat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita selamat daripada azab dan murka Allah. Seperti itu kira-kira perbedaan antara roja dengan khauf. Seperti itu, Bu, kira-kira. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya, kenapa? Baik, terima kasih Ustadz Aang. Pertanyaan, perkenalkan nama saya Rofi Altop. Pertanyaannya, bagaimana cara menanamkan sifat mahabbah kepada diri kita? Bagaimana cara menanamkan sifat mahabbah kepada diri kita? Nah, mahabbah itu kan tadi udah dikasih tahu ya, bahwasannya mahabbah itu adalah rasa cinta. Kalau kita mencintai Rasul dan Allah, maka kita harus mengikuti apa yang telah Rasul perintahkan dan apa yang telah Allah perintahkan, ya kan? Nah, kalau contohnya misalnya Rasul itu nggak pernah pelit, Rasul itu selalu kasih sayang, karena Rasul menanamkan sifat Rahman Rahimnya Allah, ya kan? Kita nih, kalau kita mengaku cinta sama Rasul, cinta sama Allah, kita juga sama harus berkasih sayang. Jangan ngaku kita cinta kepada Allah, jangan ngaku kita cinta kepada Rasul, tapi kitanya tidak kasih sayang. Malah kita saling ejek mengejek. Itu kan bagaimana kita menanamkan sifat menanamkan sifat mahabbah dalam diri kita kalau kitanya masih bersikap seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk kita ini, kita ikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasul kita, oleh para nabi-nabi terdahulu, sehingga sampai kepada nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nggak pernah pelit. Kita juga jangan. Kalau kitanya pelit, berarti kita nggak bisa cinta sama apalagi sama Allah, sama Nabi juga kita belum bisa dikatakan cinta kalau kita masih pelit. Ya kan, kalau kita masih ngomongin orang, ngegibah, gimana coba?
sulit untuk menanamkan cita. Maka hal-hal yang seperti itu jangan sampai dipraktekkan atau dilakukan oleh kita pribadi. Ya, sebaiknya kita harus melakukan hal-hal yang baik. Contohnya ya seperti kumpul dengan orang-orang soleh, ya kan, mengaji, belajar belajar ilmu-ilmu agama, ya seperti itulah, agar kita bisa lebih mengenal kepada kepribadian Nabi kita dan kita bisa mengenal kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ridho Baihaqi. Saya izin bertanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, seperti apa tawakal yang baik atau benar itu, Pak Ustadz? Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa lah menurut saya ya, tentang bahasan tawakal yang baik dan benar. Kalau kita ingin mengetahui tawakal yang baik dan benar itu, kita harus bertakwa dulu. Ya, kita harus bertakwa dulu. Apa itu takwa? Takwa itu adalah salah satu kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah apa yang wajib yang harus kita laksanakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasul kita? Maka perintah yang wajib itu, yang wajibnya dulu yang kita laksanakan. Apa sih perintahnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya boleh, sholat. Apa? Ya boleh. Lebih tepatnya, perintah yang wajib kita laksanakan itu adalah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Maka kita menjalankan perintahnya tuh yang wajib. Dan rukun imannya pun harus kita kerjakan juga. Pertama, iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Maka setelah beriman kepada Allah, kita mengucap 2 kalimat syahadat. Baru kita menjalankan sholat. Nah, tawakal di situ adalah berserah diri. Bagaimana kita mau berserah diri kalau kita sholatnya aja nggak tahu makna yang sebenarnya, Bu? Contoh, sholat kita melaksanakan sholat setiap hari, betul nggak? Tapi kita tidak tahu makna yang sebenarnya sholat itu seperti apa. Sedangkan banyak ulama yang mengatakan, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan syariat tanpa mengetahui akan hakikatnya, maka batal hukumnya. Nah, kita nih, contoh kita melaksanakan sholat, tapi kita tidak tahu makna hakikat sholat itu apa. Maka dengan tawakal itu, tawakal yang baik dan benar itu, maka sholat itu adalah berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah syahadat, setelah sholat, barulah zakat. Zakat itu apa hakikatnya? Ada yang tahu nggak? Hakikatnya zakat itu apa? Maka zakat itu hakikatnya adalah bentuk rasa syukur kita sebagai orang Islam kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Itu zakat makna yang sebenarnya. Maka harus tahu. Dan selanjutnya apa setelah zakat? Yaitu puasa. Apa sih sebetulnya makna yang sebenarnya puasa itu? Kalau hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, anak kecil juga bisa. Akan tetapi sebetulnya makna puasa itu apa? Sedangkan ingat lagi tuh dalam hadis yang tadi atau dalam dalil yang tadi, bahwasanya barang siapa yang mengerjakan syariat tanpa mengetahui akan hakikatnya, maka batal hukumnya. Ingat tuh, berarti kita harus tahu hakikatnya. Contoh tadi, sholat hakikatnya apa? Berserah diri. Zakat hakikatnya bersyukur. Maka puasa hakikatnya adalah ikhlas. Itu. Puasa itu adalah hakikatnya ikhlas. Maka apa namanya? Nabi Muhammad itu mengajarkan, mencontohkan kita belajar melalui puasa itu. Seperti di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Itu bentuk perjalanan kita untuk menuju ikhlas. Itu diajarkan oleh Nabi kita. Nah, kita harus berpuasa. Kadang-kadang kan remaja zaman sekarang puasa paling Ramadan berapa hari, ya nggak? Ngaku aja nggak apa-apa. Lebih baik jujur walaupun pahit, ya kan? Daripada manis tapi bohong. Kesananya kan dihantui terus kalau bohong mah.
dihantui sama kata-kata kita yang bohong itu. Jangan sampai bohong, lebih baik jujur. Nah, itulah maknanya ya, nanti disempurnakannya oleh ibadah haji. Kurang lebih seperti itu, Bu. Tentang tawakal yang baik dan benar. Kira-kira seperti itulah. Ya, silakan, Dek. Terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Quinsa Celita Kanela. Saya mau nanya, apa dalil Al-Quran tentang tawakal? Apa dalil Al-Quran tentang tawakal? Ya, sekali lagi ya, kemungkinan banyak ya kalau dalil Al-Quran tentang tawakal itu ada di surat Al-Imran juga ada, ya kan? At-Talaq juga ada, Al-Maidah juga ada. Kira-kira banyak lah. Cuman ya kita ambil salah satunya aja ya. Jangan semuanya, salah satunya aja. Maka di dalam surat At-Talaq ayat 3 dijelaskan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kira-kira seperti itu. Nah, tentang tawakal juga, mohon maaf ya Bu, tawakal itu kan bentuk berserah diri. Berserah diri itu kita harus berusaha dulu. Setelah kita berusaha melakukan ikhtiar, yang dinamakan bekerja, ya kan? Atau mungkin profesinya sebagai guru, ikhtiar kan? Atau dagang, ya itu namanya ikhtiar kita. Itu namanya ikhtiar. Setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin, nah untuk ketentuan akhirnya mau baik ataupun buruk, itu ketentuan daripada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya baru berserah diri. Setelah ikhtiar berserah diri, itu tawakal. Ya, beda dengan pasrah buta. Kalau pasrah buta itu kita tidak tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, ya kan, tidak mau mencari, semata-mata dia berbicara gimana Allah aja. Itu namanya fatalistik, ya. Nggak boleh seperti itu. Kita diberi akal, ya kan, diberi ilmu, diberi kudrat, irodat dan lain sebagainya. Kita mah nggak boleh gitu. Kita harus berikhtiar. Setelah ikhtiar baru berserah diri. Itu namanya tawakal. Beda dengan pasrah buta. Kalau pasrah buta kan tadi fatalis, kalau semena-mena ini gimana Allah aja, nggak boleh gitu. Nanti ada pilek kesini, nggak dilap-lap sama kita ngomong gimana Allah aja, kan salah kalau kayak gitu. Ya kan kita harus tahu kalau udah ada kesini itu keluar, ya kita harus dilap sama kita. Jangan ngomong gimana Allah, nggak boleh. Harus kayak gitu ya. Kira-kira tentang dalil yang tadi, bahwasannya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Saya mau tanya nih, kira-kira yang Allah cukupi itu apa? Apanya yang Allah cukupi kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, maka yang Allah cukupi itu adalah dunianya Allah cukupi, akhiratnya pun akan Allah cukupi. Enak nggak jadi orang bertawakal? Enak. Makanya tadi itu harus seimbang ya Bu ya, antara empat-empatnya. Roja, khauf, mahabbah, dan tawakal. Harus seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oh, sangat cukup jelas ya penjelasan dari Abu. Alhamdulillah begitu banyak ilmu dan nasihat berharga yang bisa kita dapat di hari ini. Semoga dengan kajian ini kita semakin memahami bahwa iman yang sejati itu bukan hanya sekedar dalam bentuk percaya saja, ya, betul, juga menumbuhkan rasa cinta, ya, takut, harap, dan tawakal kepada Allah. Terima kasih kami sampaikan pada Ustadz Aang. Ya. Untuk hari ini, semoga Allah menambahkan ilmu dan keteguhan iman kita. Dan saya titip nih sekali lagi ke anak-anak sekalian, bahwasannya ingat, waman aroda, kata Nabi nih, waman aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus beserta dengan ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus beserta dengan ilmunya, dan barang siapa yang ingin keduanya, dia juga harus beserta dengan ilmunya. Maka pentingnya kita mencari ilmu, sebagaimana Nabi mengatakan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa
limatin. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya semangat ya, saya titip kepada anak-anak semoga semuanya semangat terus mumpung masih muda. Ya, lanjut Ibu. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking designer right now.